Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Bagaimana ibu-ibu kabarnya? Alhamdulillah baik semua nggih. Kegiatan ini untuk memenuhi mata kuliah KKN, kuliah kerja nyata. Saya Ulfa Maya Nengtyas dari RPL Meranggen, Universitas PGRI Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya ingin menyampaikan tentang stunting pada anak. Stunting, ibu-ibu tahu nggak stunting itu apa? Stunting itu gangguan tumbuh pada anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, sehingga anak terlalu pendek atau kecil, umurnya kok sudah segini, sudah 2 tahun kok masih kecil, itu namanya terkena stunting. Nah, kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi dalam kandungan juga bisa ibu-ibu, bayi yang hamil ini. Nah, itu harus ibu hamil itu juga harus perlu asupan gizi yang sangat baik. Kondisi stunting nampak pada usia setelah 2 tahun. Kok 2 tahun masih segini? Nah, itu kan pertumbuhannya kurang. Nah, penyebab stunting itu apa? Semua penyebab stunting ada kekurangan gizi, pada ibu hamil juga bisa. Pada saat hamil mungkin sakit, males maam. Nah, itu hingga asupan gizinya kan kurang. Terus akhirnya terpengaruh pada bayinya itu sendiri. Nah, ibu hamil itu harus mempunyai asupan gizi yang nutrisi, kalsium, minyak gizi, asam folat, dan vitamin. Terus yang kedua, terinfeksi kena penyakit yang menular pada balita. Misalnya saat sakit tidak ditangani, dijarke baik, kur panas. Nah, itu tidak boleh, harus segera dibawa ke pusat kesehatan agar anak itu bisa ditangani. Ada juga yang kena flek, biasanya kan nggak mau makan. Nah, itu badannya kok kurus. Nah, kalau ada pelayanan kesehatan kan tahu ini penyakit apa, nanti bisa diatasi. Yang ketiga, kurangnya gizi. Kurangnya gizi pada masa kehamilan itu dapat berdampak pada janin yang akan dilahirkan nanti juga. Dan yang keempat, pola asuh yang tidak baik. Ibu menghilang, tidak usah cuci tangan, langsung hilang. Nah, itu juga tidak boleh, harus cuci tangan dulu biar makanan yang diberikan juga sehat. Praktek memberi makanan, yang penting anaknya diam, tak kasih rokok berdiri, terus, nah tidak boleh, itu harus dikasih. Nah, boleh tapi ya jangan sering-sering. Harus waktunya makan ya harus makan. Terus faktor lingkungan biasanya ada yang negara atau daerah-daerah yang kurangnya makanan bergizi, air bersih itu juga mempengaruhi adanya stunting. Cara mencegah stunting ya ibu, ini ada memenuhi nutrisi selama kehamilan. Ibu hamil harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua, memenuhi nutrisi pada balita secara optimal, memberi vitamin. Kalau tidak biar maaf ya dikasih vitamin. Terus makanan yang sehat, 4-5 sempurna. Nah, yang ketiga, mempraktekkan kebersihan yang benar. Ayo nak, cuci tangan dulu kalau mau makan biar sehat, bersih gitu. Terus yang keempat, mengatasi anak yang susah makan. Kadang anak kan malas, makan itu terus. Nah, sebagai orang tua harus ini makanannya diselang-seling, dikasih makanan yang berbeda. Kemarin ayam, terus ati, terus daging. Nah, seperti itu. Terus yang kelima, konsultasi kepada tim kesehatan. Nah, itu pas balita kan biasanya kita harus rajin-rajin ke posyandu ya. Nah, itu nanti kan diukur berat badan, tinggi badan bisa. Nah, bisa dipahami nggih Ibu? Terima kasih. Ada pertanyaan? Nah, saya kira sudah jelas semua nggih untuk masalah seperti ini.
Saya terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.